Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Oksalgani Sidargio dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Istiqomah dari kelas 11 MIPA 1. Kami akan presentasikan bab 6 tentang taat. Pengertian taat. Menurut bahasa, taat artinya patuh atau tunduk. Adapun menurut istilah, taat berarti upaya untuk melakukan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Hukum taat kepada Allah adalah wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah maka akan mendapatkan dosa. Ketaatan seseorang kepada Allah sangat bergantung pada keimanannya. Semakin kuat imannya maka semakin taat pula kepada Allah. Di dalam sikap taat terdapat perilaku disiplin. Orang yang taat pada suatu aturan akan mematuhi dan melaksanakannya secara disiplin. Walaupun berbagai macam godaan datang menghadang jika bertentangan dengan aturan yang ditaatinya, maka ia akan berusaha menghindarinya. Dengan demikian sikap taat dapat menunjukkan perilaku disiplin. Dalam kehidupan beragama, sikap taat adalah modal penting bagi setiap pemeluk agama. Islam mengajarkan rukun Islam yang 5. Ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tidak cukup di situ saja, ketaatan wajib dibuktikan dengan melakukan sholat 5 kali dalam sehari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaan sholat diperlukan perilaku disiplin sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara teratur sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Kedisiplinan dalam melaksanakan sholat sangat mutlak ditegakkan karena waktu subuh tidak mungkin digunakan untuk sholat isya. Waktu duha tidak boleh digunakan untuk sholat subuh, waktu asar tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur, dan waktu maghrib tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur. Bagi yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk membayar zakat. Kedisiplinan dalam membayar zakat berkaitan dengan jumlah harta yang dimiliki, nisab, dan waktu yang telah diatur dalam agama haul. Di bulan Ramadan seorang muslim wajib melaksanakan puasa walau panas menyengat, tenggorokan kering, keroncongan, serta muslim sejati tidak akan memberikannya. Puasa akan tetap dilakukannya. Ia tidak akan makan, minum, dan melampiaskan nafsunya hingga maghrib tiba. Puasa membutuhkan perilaku disiplin pula. Waktu yang ditetapkan dalam berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Jika seorang makan sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Bagi yang memiliki harta dan kondisi fisik baik, diwajibkan pula melaksanakan haji. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh memerlukan bekalan tidak sedikit, seorang muslim sejati tetap akan melaksanakannya dengan suka hati. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa artinya wanita. Surat ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Dinamakan An-Nisa atau wanita karena di dalam surat ini lebih banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita dibanding dengan surat-surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kandungan Surat An-Nisa ayat 59. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Taat kepada Rasulnya. 3. Taat kepada ulil amri atau pemimpin. 2. Hadis tentang taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha wa man ata'a amiri faqad ata'ani man asa'ani
Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti ia maksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, berarti ia taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar pemimpin yang aku angkat, berarti ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis di atas terdapat kata amir yang artinya pemimpin. Para mufassirin mengartikan kata amir dengan dua klasifikasi, yaitu: satu, kata amir adalah pemimpin agama atau yang disebut dengan ulama. Dua, kata amir ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai pemimpin yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. C. Perilaku orang yang taat. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya. Dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangannya, kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Derajat orang yang bertakwa merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Di hadapan Allah semua manusia derajatnya sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaan seseorang. Selain menaati perintah Allah dan Rasulnya, ayat dan hadis tersebut juga memerintahkan umat Islam untuk menaati perintah ulil amri. Ulil amri di sini dapat diartikan sebagai pimpinan atau ulama. Ketaatan kepada ulil amri berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban yang mutlak harus kita jalani, karena segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang pasti kebenarannya dan mendatangkan manfaat untuk kita. Berbeda dengan ulil amri yang merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika perintahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita wajib meninggalkannya, bahkan kita wajib menentangnya. D. Penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu dari kita, maka kita harus mentaatinya. Inilah makna keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya merupakan cara menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan cara menaikkan sholat, membayar zakat, dan menaikkan ibadah haji. Meskipun begitu, kita tidak boleh menganggap kedudukan Rasulullah SAW sejajar dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Menyamakan Rasulullah dengan Allah sebagai Tuhan merupakan tindakan kemusyrikan. Karena Rasulullah hanyalah manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya berarti menaati Rasulnya. Hal ini karena perintah Rasul berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena apapun yang disampaikan, dilakukan, serta diinginkan Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kehidupan Rasul berikut segala gerak-gerik yang dilakukan beliau. Sedikit saja beliau bergeser kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengingatkannya. Dengan adanya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rasulullah menjadi seorang yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Dengan kedudukannya yang sedemikian istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah SAW dalam posisi yang terhormat dalam ketaatan seorang muslim. Allah menyatakan bahwa menaati Rasulullah sama dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan prioritas yang sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kita tidak boleh menganggap kedudukan Rasulullah SAW sejajar dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan merupakan tindakan kemusyrikan, karena Rasulullah hanyalah manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya berarti menaati Rasulnya. Hal ini karena perintah Rasul berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan tingkat ketiga adalah taat kepada ulil amri. Sebagian ulama menafsirkan kata ulil amri di sini terbatas pada pemerintah di negara kita berada. Oleh karena itu, kita juga harus taat pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semua peraturan itu disusun untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian ulama yang lain memperluas makna ulil amri ini. Mereka tidak membatasi makna ulil amri sebatas pemerintah saja, tetapi termasuk segala hal atau aturan atau sistem yang ada di sekitar dan terkait dengan kita. Oleh karena itu, taat kepada ulil amri dapat diartikan sebagai taat pada orang tua, taat pada aturan masyarakat, taat pada norma yang berlaku, hingga taat pada janji kita kepada teman. Ketaatan kepada ulil amri ini ada syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu itu adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, perintah ulil amri harus kita tinggalkan. Orang yang memiliki sikap taat akan muncul beberapa sifat, yaitu 1. Sifat jujur, 2. Bertanggung jawab, dan 3. Disiplin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.